Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adziandia Saputri, NIM 201200003 dari kelas PAIA. Di sini saya akan membahas tentang masa lanjut usia. Sebelumnya, mengenai pengertian masa lanjut usia adalah masa perkembangan terakhir. Bisa dikatakan juga sebagai penutup dalam rentang hidup seseorang. Mengapa bisa dikatakan masa perkembangan terakhir? Karena menurut saya, perkembangan pada manusia akan berakhir setelah ia menjadi dewasa, dan bagi saya, manusia tidak pernah berhenti berkembang sampai ia mati. Dalam hal ini dikatakan bahwa masa lanjut usia yaitu ketika seorang telah berusia 60 tahun sampai ia meninggal, dan pada saat usia tersebut maka akan banyak terjadi perubahan-perubahan yang berbeda dari usia sebelumnya, baik bersifat fisik maupun psikologis yang semakin menurun. Selanjutnya ada beberapa pendapat mengenai pengertian masa lanjut usia, yaitu yang pertama menurut Harlock, yaitu masa lanjut usia terbagi menjadi dua, yaitu masa lanjut usia dini yang berkisar antara 60 hingga 70 tahun dan masa usia lanjut berkisar antara umur 70 hingga akhir hayat seseorang. Yang kedua, menurut Sandrock, menurutnya terdapat dua pandangan mengenai definisi masa tua, yaitu yang pertama pandangan dari orang barat dan yang kedua pandangan dari orang Indonesia. Menurut pandangan dari orang barat, yang dimaksud masa lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 65 tahun ke atas, di mana umur ini akan membedakan seorang itu masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia adalah seseorang yang berumur lebih dari 60 tahun ke atas, karena di Indonesia sendiri umur 60 tahun sudah menjadi kemaksimalan saat ia bekerja. Yang ketiga, menurut Bernitz, masa tua yaitu masa di mana seseorang dapat merasa puas atas keberhasilannya. Yang keempat, menurut WHO, yaitu seseorang dikatakan sudah lanjut usia karena pada usia tersebut memungkinkan proses penurunan yang berlangsung secara nyata. Dalam hal ini, lansia mengalami banyak masalah, terutama pada kesehatan yang memerlukan penanganan secepatnya. Ciri-ciri masa lanjut usia yaitu yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan faktor psikologis. Bagi saya, jika faktor fisik itu terjadi secara alami pada organ tubuh seperti perubahan pada sel, jaringan yang lebih sedikit, pernafasan yang menurun, pendengaran yang mengalami penyusutan, penglihatan yang mulai hilang, dan lain-lain. Sedangkan faktor psikologis bagi saya yaitu kemunduran sistem yang biasanya mempengaruhi pada aktivitas sehari-hari seperti menurunnya kekuatan jaringan tulang, otot, sendi, dan fungsi sensorik. Juga fungsi sensomotorik atau adanya gangguan keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua yaitu perbedaan dalam efek penuaan. Ada yang menganggap bahwa periode ini sebagai waktu yang berarti dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Menurut saya, perbedaan individu dalam efek penuaan ini pada setiap orang yang menjadi tua pasti berbeda. Terlebih lagi, mereka punya sifat bawaan, sosio, pendidikan, pola hidup yang berbeda. Yang tiga, adanya stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan bahwa masa tua tidaklah menyenangkan. Menurut saya hal ini kurang tepat, karena stereotip sendiri yaitu penilaian seorang yang didasarkan hanya pada persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dikategorikan. Bagi saya, masa tua sendiri terdapat banyak hal yang sangat menyenangkan. Contohnya seperti seiring berjalannya usia maka akan timbul rasa bijaksana daripada saat dulu pada masa dewasa. Kita juga akan lebih bahagia apabila kita telah mempersiapkan masa tua jauh-jauh hari. Jadi kesimpulan dari saya, ada kalanya masa tua itu menyenangkan, namun ada juga yang kurang menyenangkan. Hal tersebut tergantung pada diri kita sendiri. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Sekarang ini banyak sekali orang yang mengira bahwa orang yang usianya lanjut tidak lagi dibutuhkan karena energinya melemah. Tapi ada juga yang masyarakat yang masih menghormati orang berusia lanjut, apalagi yang telah berjasa bagi masyarakat sekitar. Bagi saya, hal ini hendaknya tetap mensupport karena pada dasarnya usia lanjut biasanya memiliki banyak lebih kebutuhan. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang masa lanjut usia. Di mana status ini akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadapnya. Adapun sikap sosial negatif seperti lansia itu mereka lebih mempertahankan pendapatnya dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keenam yaitu adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing dengan kelompok yang lebih muda. Menurut saya hal ini wajar terjadi karena perubahan peran pada lansia merupakan masalah yang utama, biasanya didasari karena kebutuhan. Yang ketujuh yaitu penyesuaian diri yang buruk, timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial negatif. Hal ini biasanya terjadi karena adanya tekanan akibat perubahan fisik yang terjadi pada lansia, karena sikap sosial yang negatif juga membuat dirinya untuk mampu mencapai keselarasan dalam dirinya dari lingkungan.
Yang kedelapan yaitu adanya keinginan untuk menjadi muda kembali dengan mencari segala sesuatu untuk memperlambat penuaan. Menurut saya hal ini tidak sepenuhnya salah, namun perlu kita dasari bahwa setiap orang pasti akan tiba saatnya untuk menjadi lansia. Maka kita harus siap untuk menjalaninya dengan bisa mencari cara untuk memperlambat penuaan. Menurut saya hal ini tuh wajar saja dilakukan, ya, seperti mengurangi gula, buah anggur, berhenti merokok, dan sebagainya. B, yaitu perkembangan masa lanjut usia. Masa lanjut usia adalah tahap terakhir dalam proses penuaan. Penuaan sendiri menurut saya adalah hilangnya kemampuan jaringan sel secara perlahan, hilangnya fungsional yang terjadi pada tubuh manusia. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa semua orang pasti akan mengalami tua, dan tua adalah masa hidup manusia yang terakhir, yang dimana pada masa tua akan mengalami hal yang berbeda dari masa sebelumnya, seperti mengalami penurunan fisik, mental yang sedikit demi sedikit hingga tak mampu melakukan tugas sehari-hari lagi. Perkembangan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Dalam hal ini terbagi menjadi 2, yaitu penuaan primer dan penuaan sekunder. Penuaan primer itu seperti tubuh mulai melemah dan mengalami penurunan secara alamiah, sedangkan yang sekunder yaitu terjadi karena faktor ekstern seperti lingkungan dan perilaku. Faktor lingkungan yaitu seperti cahaya ultraviolet, gas karbon dioksida, jika perilaku itu seperti merokok dan lain-lain. Namun secara garis besar perubahan fisik tidak terlihat secara langsung seperti penglihatan dan pendengaran yang menurun, keseimbangan tubuh berkurang, perubahan pada sistem saraf, pencernaan, pernapasan, dan postur tubuh yang mulai bengkak, serta kulit menjadi kering dan keriput. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada lansia terkait dengan penurunan kemampuan mengingat atau menyampaikan informasi baru yang membuat mereka sulit untuk menggunakan teknologi seperti aplikasi pada smartphone. Pada perkembangan kognitif masa lansia pada usia 45-50 tahun akan banyak mengalami penurunan pada lansia. Penurunan tersebut seperti mereka kehilangan sebagian memori, apalagi penurunan pada perkembangan ini sulit untuk dihindarkan karena berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, depresi. Namun hal tersebut dapat dipertahankan dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsangnya. Jadi kesimpulan saya dalam perkembangan kognitif ini yaitu melemahnya daya ingat terhadap suatu hal dan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jadi menurut saya kognitif adalah masa serius bagi lansia karena menyebabkan penurunan tertentu, terlebih lagi saat mengambil keputusan karena adanya keterlambatan dalam pemrosesan. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional. Memasuki masa tua, kebanyakan dari mereka itu kurang siap akan menghadapi dan menyikapi masa tersebut, sehingga mereka kurang bisa menyesuaikan diri. Maksud menyesuaikan diri di sini adalah penyesuaian diri yang berlangsung secara terus-menerus dengan diri kita sendiri, dengan orang lain maupun lingkungan. Penyesuaian diri pada lansia itu kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan akibat perubahan fisik maupun sosial psikologis yang di dalamnya untuk mencapai keselarasan dalam diri dengan tuntunan lingkungan. Jadi menurut saya perkembangan sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan ketika seorang sedang bersama orang lain di lingkungan, baik itu orang tua, saudara, teman, dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sosial emosional lansia pada masa penuaan. Setiap orang memiliki berbagai macam penyambutan. Ada individu yang sudah mempersiapkan segala sesuatu di masa tua, namun ada juga individu yang merasa takut dan cemas ketika beranjak tua. Mereka itu takut karena nanti ditinggalkan, tersisihkan, kesepian, dan lainnya. Dalam hal ini, keberadaan lingkungan juga akan memberi pengaruh positif bagi perkembangan sosial emosional lansia. Yang selanjutnya yaitu solusi permasalahan masa lanjut usia. Yang pertama berhubungan dengan kesehatan fisik. Lansia itu kan identik dengan menurunnya daya tahan tubuh dan mengalami berbagai penyakit seperti stres, lemak, kadar gula, kurang vitamin. Untuk itu, masa lansia memerlukan obat yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya. B, yaitu pemberian nutrisi yang baik dan cukup seperti pemberian makanan yang mengandung protein. Karena menurut saya, protein itu sangat penting untuk diberikan pada lansia daripada saat masa dewasa. Juga pemberian karbohidrat, serat, vitamin, air yang cukup juga penting. C. Minum air putih 15-2 liter secara teratur agar lansia dapat memenuhi cairan dan tidak mengalami dehidrasi. D. Olahraga teratur sesuai kemampuannya. Menurut saya, lansia hendaknya berolahraga seperti berjalan, bersepeda, yoga, berenang, namun tetap sesuai dengan kemampuan. Karena bagi saya, dengan olahraga dapat memperkuat otot sendi, melancarkan peredaran darah, mengurangi resiko terkena penyakit seperti jantung, stroke, diabetes.
Istirahat yang cukup jika pada dewasa yaitu 7-9 jam, maka untuk lansia cukup 7-8 jam per hari. F. Minum suplemen gizi yang diperlukan, karena bagi saya masa lansia banyak sekali mengalami perubahan pada tubuh, maka selain makan juga perlu tambahan suplemen yang mengandung protein. G. Memeriksa kesehatan secara teratur. Hal ini bisa dikatakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, karena kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi lansia. 2. Berhubungan dengan masalah intelektual atau sulit untuk mengingat yang dapat diatasi dengan 1. Menjadikan olahraga sebagai kebutuhan dan rutinitas harian seperti berjalan, berenang, yoga, bersepeda. Kedua, membiasakan tidur cukup yakni 7-8 jam per hari. Ketiga, berhati-hati dengan suplemen penumbuh daya ingat. Untuk hal ini, kita bisa memberikan jenis vitamin yang mengandung vitamin E yang memiliki sifat antioksidan untuk meningkatkan daya ingat pada lansia. Yang keempat, mengendalikan stres dengan kita bisa curhat kepada orang lain. Yang kelima, selalu mengawasi obat-obatan yang dikonsumsi. Hendaknya kita benar-benar sangat berhati-hati dalam mengecek obat tersebut sudah BPOM atau belum. Yang keenam, jangan pernah berhenti belajar untuk mengasah kemampuan otak dengan aktif olahraga, mengonsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, aktif bersosialisasi, dan yang lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan konsentrasi dan memfokuskan pikiran dengan berhenti melakukan banyak hal sekaligus dan jangan pernah biarkan perut untuk kosong. Yang kedelapan yaitu tumbuhkan rasa optimis dalam diri dan hindari rasa pesimis. Yang ketiga, berhubungan dengan spiritual. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya dengan cara kita berzikir, sholat, maka jiwa dan pikiran kita akan tenang. Yang kedua, introspeksi diri terhadap hal-hal yang pernah kita lakukan setelah banyak beribadah, mengingat hal yang pernah kita alami, juga apakah kita pernah melakukan salah pada orang lain. C. Belajar secara rutin dengan membaca kitab suci seperti Al-Quran, buku Islam, dan lain-lain. Yang keempat yaitu berhubungan dengan emosi. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari stres dengan melakukan hal seperti pola hidup yang sehat, aktif di bidang sosial, berpikir positif, karena jika stres tubuh itu akan mengalami berbagai penyakit seperti asma, darah tinggi, jantung. Selanjutnya itu tersenyum dan tertawa, maka hidup akan lebih positif dan memiliki kemampuan untuk disukai orang lain. Yang terakhir adalah rekreasi. Bagi lansia, rekreasi juga sangat perlu dan sangat bermanfaat apabila tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya untuk menghilangkan kelelahan setelah melakukan banyak sekali aktivitas di kesehariannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.